Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video berikut ini kita akan membahas mengenai numbering dan bulleting. Numbering dan bulleting ini adalah salah satu fasilitas yang ada di dalam Microsoft Word untuk memberikan penomoran atau list, ya, urutan-urutan list. Nah, yang pertama kita akan membahas mulai dari numbering, ya. Contohnya seperti ini. Nah, misalkan di sini ada sebuah urutan atau list, misalkan. Nah, ada beberapa alat input, ya. Misalkan yang pertama adalah alat input yang pertama adalah mouse. Nah, bedanya kalau tidak menggunakan numbering, ya. Ini yang menggunakan numbering, ya. Saya ulangi lagi. Nah, ini yang belum menggunakan yang tidak menggunakan numbering. Mouse. Misalkan terus keyboard. Nah, ini tidak menggunakan. Kalau seandainya urutan, ya, urutan penomoran, ini sebaiknya ada angkanya. Nah, kalau dengan cara manual seperti ini, di enter, dan di sini kita harus ngetik lagi angka 2, kemudian angka 3. Nah, ini akan kerepotan kalau seandainya urutannya banyak, misalkan ada lebih dari 20 atau 30, maka kita sebelum melakukan pengetikan harus mengetik dulu nomor urutannya, apalagi nanti kalau misalkan ada perubahan, nanti akan menyita waktu. Nah, kalau seandainya urutannya seperti ini, ya, sebaiknya ini menggunakan fasilitas numbering, ya. Jadi caranya, sebelum nanti menuliskan urutannya, klik dulu, aktifkan dulu numbering. Misalkan kalau kebutuhannya untuk angka, maka di sini pilihannya angka, ya. Jadi di sini ada panah ke bawah, angka. Nah, misalkan tadi yang pertama mouse. Nah, setelah selesai list yang pertama, ketika mau melakukan pengetikan berikutnya, list yang kedua adalah otomatis angkanya menjadi 2. Secara otomatis tanpa mengetik kembali urutan angkanya. Nah, seperti itu, ya. Itu adalah numbering, ya. Numbering pun terdiri dari beberapa jenis, ya. Ada huruf alfabet, kemudian ada huruf kecil, ya, kemudian yang ditandai dengan kurung tutup, kemudian ini untuk ABC, ya, urutan atau alfabet. Kemudian ada sini huruf I, ya, I1, I2 dan berikutnya Romawi. Kemudian ada juga yang kombinasi, ya. Misalkan, ya, diawali dengan 3.1, 3.2 poin-poinnya. Nah, ini juga sama. Nah, bagaimana cara merubah awalannya? Karena di sini kan yang sudah disediakan misalkan 3.1 atau 2.1. Nah, kita ingin merubah ke 1.1. Nah, caranya seperti ini. Di bawahnya ada
define new format number. Nah, define new number format atau format number ya. Nah, ketika kita ingin merubah ke menjadi 1.1, maka 2 di sini diganti menjadi 1. Maka secara otomatis berubah menjadi 1. Kemudian ketika ditambahkan pun ini sama otomatis. Nah, seperti itu. Jadi otomatis nanti menyesuaikan sesuai dengan yang kita tentukan sebelumnya. Kemudian kalau seandainya di sini ada urutan lagi, misalkan 1.2 ya, maka nanti kita tinggal ditambahkan angka awalannya, karena yang menjadi urutan adalah angka yang terakhirnya ya. Nah, biasanya ini ada di bagian daftar isi ya. Jadi kalau nanti membuat daftar isi, kemudian pada bagian babnya ada urutan sub-urutan ya, maka caranya menggunakan define new format number, karena yang disediakan di sini sebetulnya tidak ada. Ada juga numbering 1, kemudian huruf alfabet ya, A, kemudian I, kemudian I Romawi, kemudian A. Untuk 1.2, 1.1.2, nah itu sebaiknya di custom ya. Nah, bagaimana cara customnya? Nah, ini define new format. Nah, kemudian kalau seandainya di dalam urutan ini ingin diawali mulai dari angka 2 misalkan ya, karena biasanya numbering diawali dari angka 1. Nah, seperti ini. Tadi most, kemudian keyword, kemudian B. Nah, dalam kondisi tertentu, numbering ini ingin diawali mulai dari angka 3 misalkan. 3, 4, 5. Jadi bukan dari angka 1. Nah, caranya klik numbering, kemudian set number value. Nah, set value to ya. Di sini secara default previewnya mulai dari angka 1 ya. Start new listnya dari angka 1. Kemudian kita akan rubah dari mulai 3 kan. Nah, jadi kita tinggal tentukan saja mulai dari 3. Jadi start new listnya mulai dari 3. Nah, kalau sudah diisikan sesuai dengan yang kita inginkan, angka 3, klik OK. Nah, maka secara otomatis nanti starting numberingnya mulai dari angka 3 sesuai yang kita tentukan. Kalaupun mau dirubah lagi juga boleh, nanti set numbering value misalkan dari angka 2, OK. Kemudian yang berikutnya di sini adalah change list level. Nah, ini biasanya urutan-urutan yang ada di dalam laporan ya. Biasanya ya, ini digunakan change list level. Jadi kalau seandainya mulai dari angka 2 misalkan, maka kemudian ketika mau menambahkan list yang ada di dalam bagian list 2 adalah nanti secara defaultnya akan berubah menjadi numbering A. Setelah A nanti ada I, kemudian angka lagi, kemudian lanjut seterusnya. Nah, jadi secara otomatis seperti ini. Karena tadi pada change list level setelah angka numbering, maka kemudian level berikutnya adalah urutannya adalah alfabet. Nah, biasanya ketika menekan tombol tab, nah maka secara otomatis. Nah, itu. Tapi
sebetulnya untuk urutan berikut ini selanjutnya setelah ini sebetulnya bisa ditentukan sesuai dengan kebutuhannya ya. Dan ini bisa diganti A-nya menjadi angka ya, atau misalkan 2.1 ya, karena ada di bagian urutan kedua, maka poin berikutnya adalah 2.1 di center kan. Oke, nah gitu. Kemudian bagian keyboard pun di sini sama. Karena di sini secara otomatis ketika menekan tabulasi tab, maka 2.1 dan ini juga harus dirubah tentunya ya. Nah, caranya di blok atau dari awal tadi sebelum membuat listnya ya. Nah, caranya define new format number ini ganti menjadi 3 karena urutan ini ada di poin atau level pertamanya adalah angka 3. Otomatis. Begitupun ketika bagian 2.2 ada poin lagi. Nah, ini bisa diganti lagi. Nah, misalkan itu K1, kemudian define new format number, kemudian tambahkan di awalnya 3.2 titik. Nah, center. Oke. Nah, begitupun seterusnya ya. Kalau ada penambahan leveling numberingnya, silakan untuk ditambahkan kembali. Nah, itu di bagian numbering. Nah, berikutnya kita akan coba contohkan pada bulleting. Nah, bulleting sama seperti numbering ya. Di sini ada beberapa jenis pilihan bullet atau simbol ya. Sini banyak sekali, misalkan checklist ya. Nah, maka secara otomatis akan berubah. Ini sama dengan numbering, hanya saja ini tidak berdasarkan urutan tetapi berdasarkan list simbol. Nah, seperti itu. Nah, ini juga bisa dirubah jadi titik misalkan. Gitu. Ini levelingnya sama dengan yang tadi ya. Kemudian ini kalau simbolnya bulletnya ingin dirubah, nah ini banyak ya. Nanti pilih define new bullet. Nanti silakan cari simbolnya mau seperti apa. Kemudian berikutnya adalah posisi ya, batas antara simbol dan numbering ya ke tulisan ya, ke mouse. Di sini juga bisa ditentukan. Contohnya di sini adalah setengah senti ya. Nah, setengah senti antara dari balet ke tulisan, di sini setengah senti ya. Nah, ini juga bisa ditentukan ya. Nah, kalau ingin memberikan batas ya boleh nanti. Nah, bisa diperbesar ya. Dan ini berlaku pada numberingnya ya. Silakan nanti inti untuk disesuaikan sesuai dengan kebutuhannya. Dan ini bisa digeser-geser ya. Nah, ini menggunakan left indent ya. Jadi left indentnya berapa? Nah, ada di bagian ini. Nah, di bagian page layout. Kalau seandainya memasukkannya secara manual,
left indent. Kalau secara dragging menggunakan ruler ini bisa digeser-geser. Nah, itu adalah penerapan dari numbering dan bulleting ya. Terima kasih. Silakan untuk dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.